Alhamdulillah, kita ketemu dengan tentor kita yang semalam. Ibu dosen, energik, luar biasa. Kita ingin tahu, apa tanggapannya dengan pelatihan hari ini, semalam dan hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu tanggapannya dengan pelatihan semalam dan hari ini yang kita hadiri? Mestinya si ketua nih yang menjawab saya, tapi nggak apa-apa, saya jawab, ya kan. Pelatihan semalam itu sebenarnya untuk meningkatkan bagaimana ekonomi keumatan itu bisa dientaskan melalui program masjid. Nah, tapi kan masjid juga tidak bisa langsung bercerita tentang ekonomi keumatan kalau tidak ada yang namanya usahanya. Nah, usaha yang tepat itu berarti koperasi, karena koperasi itu adalah milik bersama. Nah, tidak hanya satu orang pemiliknya, tapi semua anggota ya pemilik juga pengurus juga pemilik, kan gitu. Nah, sehingga ada kesan gotong royong di dalamnya kalau yang namanya koperasi. Nah, sehingga muncullah ide dari Bapak Wali Kota bahwasanya dibentuklah masjid itu dengan adanya sebuah koperasi yang sifatnya syariah. Namun di tengah-tengah ingin berdirinya koperasi kan harus tahu dulu tentang bagaimana sih sebenarnya pengurus koperasi itu sendiri yang sifatnya mengarah pada syariah. Nah, maka kita lakukan pelatihan semalam. Namun harapan kita dari pelatihan itu adalah bagaimana implementasinya. Setelah dilatih, maka harus dilakukan implementasinya di tengah-tengah masjid. Nah, harapannya dengan adanya 41 koperasi yang sudah diberikan izinnya SK Kemenkumhamnya, maka dipergunakanlah itu dengan baik oleh para pengurus koperasi atau BKM Masjid untuk memberikan kewenangan pada pengurus koperasi yang ada di tengah-tengah masjid, sehingga kalau sudah diberi wewenang yang jelas, terus kepengurusan itu mengerti pola kepengurusan koperasi itu sendiri, otomatis koperasi itu bisa dijalankan sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar nomor 13, Undang-Undang Dasar ya nomor 13 tentang bagaimana masyarakat itu memperoleh keadilan baik itu secara ekonomi dan lain sebagainya. Namun terputus dari situ, kita juga yang namanya pengurus masjid itu tidak boleh hanya sekedar melaksanakan ibadah saja, tapi juga harus peduli pada lingkungan seputaran masjid tadi. Kalau satu masjid memberesin lingkungan seputaran masjid, maka yang terjadi apa? Berarti sudah bisa diberesin ekonomi umat di lingkungan satu masjid. Kalau 1000 sekian masjid ada di Kota Medan, memberesin 1000 sekian lingkungan, berarti wah, pasti ekonomi umat itu jauh lebih baik. Itu dia. Bu, menyinggung sedikit Bu. Ini kan masyarakat kan banyak yang tidak tahu masalah BDC. Apa sih ini BDC ini sebenarnya Bu? BDC Business Development Center Kota Medan. Kenapa dia ada di Kota Medan? Karena BDC ada di kota-kota. Nah, kemudian di kota-kota tadi berdiri sekarang di seluruh Indonesia itu ada 15 BDC. Ya, yang ada di setiap kota. Tidak juga semua kota sudah punya BDC, tapi ada yang belum. Nah, ini sudah terpilih. Kenapa? Tugas BDC ini, turunan BDC ini adalah dari Kementerian PUPR. Turunan selanjutnya ada di perkotaan, ada namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, untuk masalah bisnisnya, maka dibentuk namanya BDC. Nah, itulah diletakkan di tengah-tengah kota. Saya sendiri sebagai manajer dan di atas saya ada komite. Komite itu adalah yang ditunjuk di setiap kota. Kalau di Kota Medan ini yang agak unik ya, komitenya itu terdiri dari beberapa OPD terkait ditunjuk. Kenapa? Karena agar supaya para UKM ini nanti bisa disinkronisasikan dengan program-program daripada OPD itu sendiri gitu. Nah, berbeda di kota lain gitu. Nah, kalau kita tidak seperti itu. Nah, itu perbedaan di Kota Medan. Nah, sekarang Kota Medan giat dan sudah
sudah diberikan dana, dibantu dana melalui APBD Kota Medan. Nah, sehingga beberapa kegiatan cukup muncul, cukup sering. Karena apa? Karena penggunaan APBD itu juga diperuntukkan untuk membantu atau mengepus program kegiatan BDC itu sendiri. Jadi Ibu, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan dengan pemberitahuan ini masyarakat umumnya mengerti dan fungsi dari pelatihan ini dan BDC itu apa sebenarnya, akhirnya kita semua tahu. Mudah-mudahan Masjid Subuh Salam akan dikunjungi oleh BDC Kota Medan, insya Allah. Jadi Ibu, terima kasih banyak, sukses terus, selalu berikan kesehatan. Berikutnya dan Ibu kepada Allah Hairani. Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ibu Hairani. Kita ketemu lagi dengan ibu-ibu yang energik, luar biasa, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin tahu siapa beliau dan bagaimana tanggapannya dengan latihan hari ini. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, siapa Bu? Oke, baik. Halo guys, ada Bapak Ibu atau kawan-kawan ya? Aduh, pokoknya semua yang mendengarkan, menyaksikan acara ini. Perkenalkan saya Teti Yuliati dari salah satu dari keorganisasian komite di BDC, Komite Pengembangan Produk. Jadi sebenarnya saya salut banget nih sama Clean ya, yang diterbitkan oleh Koperasi Babu Salam ya. Luar biasa, Babu Salam. Luar biasa. Ya, bagus. Ya, jadi waktu pertama kali saya diperkenalkan saya sudah jatuh hati sebenarnya. Cuman maaf banget baru dapat hari ini. Jadi ini saya udah promosi di rumah. Jadi ini kawan-kawan pun saya udah ajak untuk menggunakan produk asli Indonesia, asli lah, dan itu dari koperasi di Subuh Salam. Ya, jadi nggak nyangka kan ternyata koperasi itu sudah bisa memproduksi untuk kita semua, terutama untuk yang suka di dapur untuk cuci-cuci apa. Jadi kalau bisa nggak usah beli lagi di jauh-jauh melalui koperasi Subuh Salam. Itu promosi saya ya. Kemudian mengenai koperasi digital marketing, kenapa juga saya ngomong seperti itu? Sebenarnya salah satu cara saya untuk memperkenalkan ya ini pembersih ya, piring atau lain sebagainya. Nah, pelatihan digital marketing bagaimana misalnya produk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya punya produk untuk dipromosikan. Tadi itu dikasih pelatihannya kita sama-sama nih para peserta dari UMKM binaan BDC Kota Medan. Jadi supaya besok-besok meningkat produknya, tidak terbatas cuman di sekitar lingkungan, tapi kalau bisa sampai ke seluruh dunia. Karena tadi udah diajarin tentang Google My Businessku ya. Jadi Google My Business itu kalau kita semua sudah masuk Google My Business berarti alamat kita tuh sudah tertera di Google dan itu bisa dicari orang dengan mudah, bahkan dari di Amerika sekalipun. Jadi kemungkinan semoga UMKM yang ada di sini sudah pelatihan digital marketing bisa meningkat omsetnya, keuntungannya, dan yang lebih penting satu untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang di sekitar. Seperti yang dilakukan Subuh Salam, coba membantu dengan biaya yang tidak mahal juga. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu ya Pak ya. Terima kasih. Jadi Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak sudah mengangkat produk UMKM, apalagi produk unggulan dari Masjid Subuh Salam. Insya Allah Bu, masyarakat Indonesia, dunia akan melihat dan meliriknya dan akan langsung membelinya. Jadi mungkin dengan izin Allah pertemuan ini kita ketemu. Dan insya Allah Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semua masyarakat Indonesia selalu hebat dan kuat-kuat. Amin ya Rabbal. Jadi inilah channel kita hari ini, dan jangan lupa ikuti terus MOM. Terima kasih Ibu. Dan belilah Clean dari Koperasi Subuh Salam. Dan ikuti UMKM yang ada di luar sana yang belum masuk di binaan BDC, ikut juga bergabung di binaan BDC. Mang Lilik Channel, oke. Ya. Mang Lilik Channel. Mang Lilik Channel, oke, keren.